Honda Scoopy dari generasi awal sampai terbaru. Motor lain sibuk jadi kencang, Scoopy malah sibuk jadi lucu. Dan anehnya, malah laku keras. Ini motor bukan sekedar kendaraan. Ini motor yang bikin orang rela tampil imut walaupun dompet cicilan lagi sekarat. Dari generasi awal sampai sekarang, Honda Scoopy berubah dari motor retro unik jadi motor tongkrongan anak senja, anak skincare, sampai abang galon yang pengen terlihat estetik. Generasi pertama, Honda Scoopy 2010. Ini dia Scoopy generasi pertama. Motor yang lahir pas orang Indonesia lagi demam gaya retro. Bentuknya bulat semua. Lampu bulat, bodi bulat, spion bulat. Tinggal pemiliknya aja yang belum tentu bulat. Dulu orang lihat Scoopy tuh kayak lihat motor Vespa, KW rasa hemat bensin. Mau gaya Eropa, tapi budget masih Indomaret. Kelebihan, desain retro beda sendiri. Irit bensin, jok empuk buat boncengan. Stylish di zamannya. Kelemahan, mesin masih terasa lemot. Ban kecil bikin handling kadang kayak naik odong-odong. Bagasi kecil, speedometer masih sederhana. Naik Scoopy generasi pertama tuh rasanya kayak pakai celana fashion tapi sendalnya swallow. Mau kelihatan mahal, tapi pas gas dibuka, motor lain udah hilang duluan. Kalau motor sport itu ngajak balapan, Scoopy generasi awal ngajaknya nongkrong sambil beli es kopi saset. Generasi kedua, Scoopy FI 2013. Nah, masuk generasi FI. Honda mulai sadar kalau rakyat Indonesia pengen motor irit setengah mati. Akhirnya lahirlah Scoopy Injeksi. Motor yang bensinnya irit sampai SPBU bisa merasa ditinggalkan. Kelebihan, teknologi PGM FI lebih irit, tarikan lebih halus, desain makin modern, mulai punya fitur keamanan lebih baik. Kelemahan, tarikan bawah masih santai, suspensi belakang keras, harga bekas kadang nggak masuk akal. Ini motor cocok buat orang yang pengen hemat bensin, karena isi dompetnya juga memang hemat. Kalau Scoopy FI ini manusia, dia tipe orang yang outfitnya mahal, tapi makan masih nyari promo buy one get one. Generasi ESP 2015 sampai 2017. Masuk era ESP. Honda mulai jual slogan fitur canggih. Padahal sebagian pembeli cuma mikir yang penting bisa buat ngopi malam minggu sambil upload story lagu galau. Kelebihan, mesin lebih halus. Starter makin senyap. Konsumsi BBM makin irit. Desain makin premium. Kelemahan, akselerasi masih bukan buat kebut-kebutan. Shock belakang kadang bikin tulang ekor ikut evaluasi hidup. Dek kaki sempit. Motor ini tuh lucu. Gayanya kayak anak kafe Senopati, tapi dipakai nerobos jalan rusak sambil bawa gas LPG. Dan entah kenapa, pengguna Scoopy selalu punya aura, aku nggak ngebut, tapi aku pengen dilihat. Generasi 2017. LED dan Smart Key era awal. Mulai sini Scoopy naik kasta. Lampu LED masuk. Smart Key mulai muncul. Honda berhasil bikin motor retro yang sekarang kelihatan kayak tas branded berjalan. Orang beli Scoopy bukan cuma buat jalan, tapi buat difoto. Kelebihan, lampu LED modern. Panel speedometer lebih keren. Fitur Smart Key. Bagasi lebih besar. Kelemahan, harga makin mahal. Plastik bodi tipis di beberapa bagian. Mesin masih kalah galak dibanding motor sporty. Ini motor mulai masuk fase harga naik terus. Tenaga ya segitu-gitu aja. Kayak orang yang skincarean 2 juta sebulan tapi lari 100 meter mesin ngos-ngosan. Dan lucunya, pemilik Scoopy makin banyak yang kalau parkir motornya miring dikit langsung panik kayak harga Bitcoin turun. Generasi terbaru, Scoopy 2021 sampai sekarang.
Nah, ini dia Scoopy modern. Velg 12 inci. Desain makin retro-futuristik. Fitur makin banyak. Dan cicilan makin bikin kepala cenat-cenut. Sekarang Scoopy bukan cuma motor. Ini udah jadi identitas sosial. Kalau motor sport bilang gue kencang, Scoopy bilang gue estetik. Kelebihan: desain modern retro sangat kuat. Fitur lengkap. USB charger. Irit banget. Nyaman buat harian. Cocok buat modifikasi stylish. Kelemahan: harga makin mahal. Tenaga tetap biasa aja. Shock belakang masih sering dikeluhkan. Banyak dipakai, jadi kurang eksklusif. Sekarang, Scoopy itu kayak iPhone dunia motor. Mahal, fiturnya ya oke, tapi yang bikin laku itu gengsinya. Dan pengguna Scoopy sekarang ada 2. 1. Anak nongkrong kafe. 2. Orang yang pengen hidup estetik walaupun isi rekening tinggal berharap cashback. Kadang lucu juga lihat Scoopy di modif racing. Knalpot berisik kayak mau MotoGP. Tapi pas lampu hijau dibuka, masih disalip emak-emak naik beat sambil bawa sayur. Walaupun sering di-roasting, Scoopy tetap jadi salah satu motor paling sukses di Indonesia. Karena Honda paham satu hal. Orang Indonesia itu bukan cuma beli mesin, tapi juga beli gaya. Dan Scoopy berhasil jual gaya retro ke semua kalangan. Dari anak sekolah, pekerja kantoran, sampai orang yang upload story healing padahal cuma muter komplek. Jadi kalau kalian pengguna Scoopy, santai aja. Motor kalian memang nggak paling kencang, tapi setidaknya masih lebih menarik daripada hubungan yang cuma diawali pap dulu. Tag teman kalian yang pakai Scoopy, tapi tiap isi bensin selalu nunggu promo cashback. Atau tag temen yang motornya Scoopy, tapi gaya hidupnya kayak anak pejabat.